kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal ke-5. Kita akan membaca bersama-sama. Saya membaca ke-18, saudara membaca 19 dan 20. Saya membaca 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 19, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita tunduk kepala sekali lagi berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan kekosongan, di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, Tuhan memberikan isi yang sebenarnya bertahan sampai selama-lamanya kepada kami, yaitu firman Tuhan, untuk menjadi bekal iman kami masing-masing, sehingga kami boleh menumbuhkan pengharapan dan juga menghasilkan cinta kasih kepada sesama di dunia ini. Kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan memberikan firman untuk mengajar kami, mengkoreksi kami, memberikan pencerahan kepada kami, dan membenarkan kami, membawa kami kembali kepada ajaran dan rencana Tuhan di dalam alam semesta maupun bagi pribadi masing-masing. Kami berdoa kiranya pada pagi ini sekali lagi roh yang telah mengwahyukan kebenaran memimpin kami masuk ke dalam kebenaran. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu saya telah berkhotbah mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu, apakah kita membicarakan lagi tentang apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Minggu lalu saya khusus bicara di dalam hal-hal yang tertentu kita sangat memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Selesai saya berkhotbah, ada seorang datang kepada saya, Pak Tong, kalau demikian bukan berarti setiap waktu kita dipenuhi Roh Kudus dong. Saya tidak tahu pertanyaan itu artinya apa. Apakah seorang Kristen secara otomatis setiap saat dipenuhi Roh Kudus? Saya bilang tidak. Saat-saat engkau tidak taat kepada Tuhan, saat itu roh tidak memenuhi engkau. Roh memenuhi seseorang bukan seperti Coca-Cola masuk ke dalam satu gelas. Tidak. Karena Roh Kudus bukan cair, Roh Kudus bukan liquid. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Itu sebab dipenuhi Roh Kudus berarti dikuasai dan dipimpin seluruhnya hidup kita oleh Tuhan melalui oknum yang ketiga ini. Dan Roh Kudus bagaimana memenuhi seseorang? Roh Kudus melalui apa memenuhi seseorang? Saudara-saudara, dia memenuhi seseorang dan memimpin seseorang melalui firman. Itu sebab di dalam Efesus pasal 5 dan di dalam Kolose pasal 3 mempunyai satu pasang ayat yang mempunyai arti yang mirip, tetapi dengan keadaan istilah yang sama sekali berbeda. Di dalam Efesus pasal 5 dikatakan dipenuhilah oleh Roh Kudus. Sesudah itu dikatakan di sini bahwa engkau harus memuji Tuhan, berkata-kata satu dengan yang lain di dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati dan ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Sekarang kita membaca bersama-sama Kolose pasal ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Lalu saudara membandingkan sendiri pasangan ayat ini, apakah miripnya dan apakah maknanya. Kolose pasal 3 ayat ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur orang akan yang lain, dan sambil nyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Nah saudara-saudara, ada orang menemukan di dalam dua buku ini, buku Efesus dan buku Kolose, mempunyai kemiripan 73 tempat. Jadi surat yang ditulis Paulus kepada orang di Efesus dan surat yang ditulis Paulus kepada orang di Kolose, surat ini mempunyai kemiripan banyak poin. Dan poin-poin yang mirip itu 73 tempat. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat, kita sudah membaca tentang bagaimana orang Kristen hidup bersyukur, hidup memuji, hidup saling menasihati, dan hidup selalu memberikan kehormatan kepada Tuhan kita, Bapa di dalam surga, melalui Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, dengan puji-pujian, dengan kidung, dan dengan nyanyian di dalam roh. Saudara-saudara, ini adalah ayat-ayat yang baru kita baca. Tetapi perhatikan, di dalam Efesus dikatakan, penuhlah dengan Roh Kudus, lalu engkau hidup orang menjadi orang bersyukur. Tetapi di Kolose pasal 3 ayatnya ada lain. Dia mengatakan, biarlah firman Tuhan berkelimpahan berada di dalam hatimu melalui segala macam bijaksana, lalu bersyukurlah kepada Tuhan dan menyanyi nyanyian mazmur, kidung, dan nyanyian rohani untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat kedua surat di dalam kemiripan poin ini mempunyai sesuatu hal yang perlu kita bandingkan dengan baik-baik. Saudara-saudara, di dalam Efesus dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu engkau baru bisa hidup bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Kolose dikatakan dipenuhi oleh firman, baru engkau bisa bersyukur dan memuji kepada Tuhan. Sehingga di sini kita melihat yang disebut dipenuhi Roh Kudus tidak boleh terlepas daripada arti yang sama, yaitu dipenuhi oleh firman. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melihat begitu banyak orang Kristen, mereka mengatakan kalimat dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia tidak mau melihat prinsip daripada keseluruhan kitab suci yang tidak boleh dikeping-kepingkan. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mewahyukan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mendidik gereja dengan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mengingatkan orang Kristen tentang firman kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan. Roh Kudus adalah yang memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran. Ini 5 poin. Kalau kita pegang teguh, dan kita akan tidak menyeleweng dan tidak sembarangan lepas daripada jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya mengatakan sekali lagi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kedua, Roh Kudus adalah roh yang mewahyukan kebenaran kepada nabi dan rasul untuk menjadi kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketiga, Roh Kudus adalah roh yang mencerahkan, memberikan pengertian kebenaran kepada kita di dalam gereja. Dan keempat, Roh Kudus adalah roh yang memenuhi kita dan membawa kita masuk kebenaran dan memimpin hidup kita di dalam kebenaran juga. Saudara-saudara, dengan demikian setiap kali kita bicara mengenai kebenaran Tuhan, jangan lupa itu adalah karya pengwahyuan dari Roh Kudus. Dan setiap kali kita bicara tentang Roh Kudus, jangan lupa dia adalah roh yang mengajar kita dengan kebenaran. Itu sebab membicarakan roh tanpa menggabungkan dengan pengertian kebenaran Tuhan, itu tidak benar. Sebaliknya juga kita melihat, kita bicara tentang kebenaran tanpa memikirkan tentang apakah yang dikerjakan Roh Kudus, itu juga tidak benar. Roh, kebenaran, rasio, iman, dan kelakuan, ini semua harus satu kait dengan yang lain. Roh, kebenaran, iman, rasio, dan kelakuan. Apa hubungannya? Karena roh adalah roh yang memberikan kebenaran, yang mengajukan kitab, yang memberikan inspirasi kepada para rasul dan para nabi. Itu sebab semua perkataan di dalam kitab suci adalah hasil daripada menerima inspirasi Roh Kudus. Saudara-saudara, roh menginspirasikan, memberikan kebenaran, dan roh memakai kebenaran untuk memimpin, mengkoreksi, dan membawa pikiran kita, rasio,
keluar daripada segala kesalahan. Saudara-saudara, Allah menciptakan rasio dan Allah memberikan kebenaran. Apakah hubungan antara kedua hal ini? Allah menciptakan rasio dan Allah mewahyukan kebenaran. Hubungan kedua hal ini adalah supaya rasio yang dicipta Allah boleh dipimpin oleh kebenaran. Rasio yang dicipta Allah tidak menyeleweng, berjalan sendiri dan meninggalkan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, God created reasoning power and God revealed His truth is to guide our human reasoning power with the truth revealed by God. Nah, kalau kedua ini sudah menjadi klop, maka baru menimbulkan iman yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, Martin Luther mengatakan bahwa rasio manusia sebenarnya seperti pelacur. Saudara-saudara, ada alasan? Oh iya. Kalau sudah dengar alasan cukup, iya, terima. Jadi pelacur malam ini tidur sama pria ini, besok dia ganti pasangan. Dia bisa tidur sama pria yang lain. Dia tidak mempunyai prinsip sendiri. Dia tidak mempunyai kesucian sendiri. Dia hanya karena mau uang, maka dia boleh memberikan tubuhnya kepada siapa saja. Martin Luther mengatakan rasio manusia seperti pelacur. Human reasoning is a war. Martin Luther mengatakan itu sebab pada waktu kita mendengarkan satu teori yang kita anggap cukup baik, kita menaklukkan diri kepada dia. Oh, boleh juga. Ini betul-betul juga. Tapi beberapa hari kemudian kita dengar lagi satu teori yang lain. Oh, ini baru benar. Kalau bagaimana? Langsung kita terima yang lain. Nah, dengan demikian rasio itu seperti pelacur yang tidak ada kesetiaan, seperti pelacur yang tidak ada pendirian, seperti pelacur yang tidak ada kesucian. Dia boleh sembarangan merangkul pria yang berbeda. Rasio kita demikianlah. Saudara-saudara, pada waktu saya pertama kali membaca Martin Luther mengatakan rasio seperti pelacur, saya langsung tersentuh dan saya sadar saya sudah menjadi pelacur lama. Pada waktu saya masih kecil, saya begitu junjung tinggi kepada komunisme, begitu menerima evolusi. Sesudah itu saya meninggalkan, lalu saya menerima akan filsafat-filsafat yang lain. Saya begitu kagum kepada musik, kepada musikus, begitu kagum kepada politikus. Saudara-saudara, akhirnya pada waktu saya bertobat, baru saya kembali berkata, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhanku, Engkau Tuhan jiwaku, Engkau Tuhan otakku, Engkau Tuhan tubuhku, Engkau Tuhan seluruh hidupku. Baru kita kembali kepada Tuhan. Itu sebab Paulus berkata, aku telah menjodohkan engkau seperti menjodohkan seorang perawan yang suci kepada Yesus Kristus. Itulah sebab jangan engkau tergoda lagi seperti Hawa digoda oleh ular di dalam Taman Eden, lalu meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya kembali membicarakan kelima poin tadi. Pertama, Roh Kudus. Kedua, rasio. Ketiga, iman. Keempat, kelakuan. Dan kelima, kebenaran. Roh Kudus, kebenaran, rasio. Roh mengwahyukan kebenaran, supaya Roh memakai kebenaran mengontrol dan memimpin rasio. Kalau ini sudah beres, baru itu namanya iman yang sejati. Saudara-saudara, iman bukan konfidensi terhadap diri. Iman bukan self-confident. Aku percaya kalau aku doa dengan keras, pasti Tuhan menyembuhkan sakit kanker ini. Kalau saya betul-betul mati-matian berdoa, dia tidak bisa lari, dia pasti dengar saya. Itu bukan iman. Itu ada konfidensi terhadap diri sendiri. Konfidensi terhadap diri sudah dicemarkan oleh semacam dosa, dan di dalamnya penuh dengan egoisme. Kalau orang lain sakit, engkau tidak pakai iman. Orang lain sakit, kita tidak peduli dia hidup atau tidak. Kalau negara lain, Kosovo dibom, engkau tidak berdoa. Tapi kalau sebelahmu dibom, engkau doanya ngotot. Itu bukan iman. Itu ada egoisme. Itu ada semacam reaksi daripada dirimu, mementingkan dirimu lebih dari orang lain. Sekarang kalau saya sakit keras, saya berkata saya beriman, Tuhan akan menyembuhkan saya. Tuhan akan mengatakan iman macam itu. Iman apa itu? Iman yang sejati adalah iman yang takluk kepada kebenaran.
Iman yang sejati adalah iman yang tidak menyeleweng dari rencana Allah. Iman yang sejati adalah iman yang mempercayai bahwa kedaulatan Allah lebih besar daripada kebutuhan saya. Dengan keadaan demikian, itu adalah iman yang menaklukkan diri kepada kebenaran yang sudah diwahyukan Tuhan untuk mengkoreksi rasio kita. Nah saudara-saudara, saya kira begitu banyak orang tidak mempunyai kesempatan mendengarkan banyak prinsip-prinsip yang penting. Lalu kita sudah menamakan diri orang Kristen. Kalau dia sudah mempunyai sedikit kekayaan, langsung diangkat jadi majelis. Gereja mau jadi apa? Saudara-saudara, gereja adalah sekelompok orang yang mendapatkan pendidikan kebenaran sesuai dengan penwahyuan daripada Tuhan. Gereja adalah orang yang menaklukkan rasio untuk taat kepada kedaulatan Allah. Gereja adalah tempat di mana semua pelacur kembali mengaku harus suci dan setia kepada Tuhan Allah. Tetapi kalau daripada mimbar pendeta sendiri menjadi pelacur, semua gereja, semua anggota akan menyeleweng bersama-sama lalu dikonfirmasikan oleh pelacur besar. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus berjanji dalam hati saya kalau tidak setia kepada kitab suci, saya tidak berhak memimpin zaman ini. Kalau saya sendiri tidak taat kepada firman, saya tidak berhak mengajar saudara. Saudara-saudara, Martin Luther mengatakan rasio itu seperti pelacur. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita mengatakan, Tuhan, saya tidak mau kamu yang sesuai otak saya. Masuk akal saya terima. Kalau tidak masuk akal saya tidak terima. Akalmu akal batu kok. Bagaimana masuk? Akalmu akal yang tidak beres. Bagaimana masuk? Jadi firman Tuhan, kebenaran itu, Roh Kudus, rasio, ketika ini sudah selesai, maka timbullah iman yang sejati. Iman yang sejati yaitu kesetiaan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Iman yang sejati membawa kembali pelacuran rasio kepada kebenaran. Membawa kembali emosi yang sudah melacur. Sekarang cinta kepada Tuhan. Iman yang sejati membawa kemauan yang sudah melacur untuk mau takluk kepada Tuhan. Saudara-saudara, submit my reasoning power, submit my emotion, submit my will totally before the sovereign God. Itu namanya iman. Iman yang sejati sesudah timbul maka baru bisa menghasilkan kelakuan yang beres. Saudara-saudara, kelakuan bukan sesuatu gagasan, satu effort, satu perjuangan hasil daripada kemauan saya supaya berbaik, supaya orang lain lihat saya baik. Kalau engkau berbuat baik supaya orang lain lihat kamu baik, karena kamu ingin dilihat baik, keinginan supaya orang lain lihat kamu baik, itu sudah tidak baik. Maka kelakuan itu sudah sendirinya dianggap Tuhan tidak baik. Maka di dalam pengertian-pengertian seperti ini, bahasa Latin muncul satu kalimat yang namanya summum bonum. Yang disebut summum bonum, itu berarti kebajikan yang tertinggi. The summit goodness, the highest, the supreme good. Itu summum bonum, berarti kebaikan yang tertinggi adalah kebaikan yang tidak melalui perantara untuk mendapatkan kebaikan itu. Kalau saya berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu, mungkin pujian, mungkin pahala, mungkin upah, mungkin kemuliaan, mungkin berkat dari Allah. Karena saya berbuat baik, ayo berkati saya. Kalau saya sudah berbuat baik, sekarang balas kepada saya. Saya memberikan 10.000, tolong kasih saya 100.000 dong. Itu bukan persembahan. Itu memancing dan memperalat Tuhan Allah. Saudara-saudara, kekristenan sudah merosot, sudah jatuh, lebih cilaka dari pelacur. Engkau tidak sadar. Dan banyak imanmu dulu sudah dicemari dan sudah digerokoti seperti itu. Bahkan engkau berkata, saya bersaksi, saksimu ikut dipakai setan dan engkau tidak sadar. Saudara-saudara, saya berbuat baik, lalu melalui perbuatan baik saya minta Tuhan harus kasih berkat kepada saya, karena dia sudah saya berbuat baik. Jadi Allah terus utang kita. Lalu kita yang memaksa dia, ini apa ini? Ini bukan iman orang Kristen. Saudara-saudara, kalau saya berbuat baik ada tujuan lain, maka perbuat baik yang ada tujuan lain, dia tidak mungkin menjadi perbuat baik yang tertinggi. Itu bukan summum bonum. Yang disebut summum bonum adalah berbuat baik demi mengerti perbuatan baik itu adalah baik
Dan itu bukan pancingan. Itu bukan modal untuk mendapatkan hadiah lebih besar. Itu baru berbuat baik. Karena berbuat baik kalau dijadikan sesuatu jembatan untuk mencapai tujuan yang lain, maka tujuan lain itu lebih tinggi dari ini. Yang ini bukan so membangun. Itu artinya heran sekali pada abad ke-18 yang mengerti poin ini justru bukan orang Kristen, tapi orang-orang yang melawan Kristen, yang menimbulkan Prancis berevolusi. Sebelum revolusi Prancis terjadi pada 1789, orang-orang seperti Lambert, seperti Lamettrie, seperti Voltaire, orang-orang seperti Rousseau, mereka membahas tentang Sommembanem, dan yang paling dihina mereka justru orang Kristen. Kalau gereja tidak mengerti kebenaran dan gereja terbelakang daripada orang dunia, akibatnya kita dihina, kita masih tidak tahu. Pokoknya saya dapat kekayaan, itu berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, biar kita bertobat kembali kepada Tuhan. Karena kelima hal ini tidak bisa lepas. Roh, kebenaran, rasio yang taat menjadi iman, baru menghasilkan kelakuan yang sejati. Nah, saudara-saudara, itulah sebab Paulus di sini mengatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus sama dengan Kolose 3:16, orang yang dipenuhi dengan firman. Nah, saudara-saudara, dipenuhilah dengan Roh Kudus, lalu engkau baru bersyukur kepada Tuhan. Dipenuhilah dengan firman, lalu engkau baru bisa bersyukur kepada Tuhan. Di sini kepenuhan Roh Kudus sama kepenuhan dari firman diimbangkan dan dijejerkan di dalam dua surat yang berbeda, surat Efesus dan surat Kolose. Saudara-saudara, pengertian kitab suci secara menyeluruh mengakibatkan kita makin teliti, makin akurat, dan juga makin gentar adanya. Saudara-saudara, dan Paulus mengatakan dengan segala hikmat simpan baik-baik semua firman Tuhan di dalam hatimu. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan di dalam kamu, di dalam kalian, yaitu sesuatu yang kolektif. Tapi di dalam terjemahan lain dikatakan biar engkau harus memakai segala macam bijaksana untuk menyimpan firman Tuhan dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, disimpan baik-baik. Nah, inilah satu rahasia kita bagaimana bisa hidup dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, pada saat engkau mau berbuat sesuatu yang kurang benar, kalau hatimu penuh dengan firman, pada saat itu pasti ada ayat yang muncul dan berkata, no, you must not do it. You ought not to do it. Because this is something wrong. Saudara-saudara, firman itu akan bekerja, firman itu akan menegur, firman itu akan memimpin. Semenjak ayah kita mati, papa mama kita mati, kita tidak sekolah lagi, siapa yang bisa mendidik kamu? Sejak engkau sudah dewasa, tidak ada orang bisa kontrol kamu, tidak ada orang bisa memimpin kamu. Apalagi kalau engkau sudah mendapatkan kesuksesan besar di dalam dunia ini. Saudara-saudara, banyak cukong-cukong yang tidak ada pendidikan, karena tidak ada orang bisa didik mereka lagi. Banyak orang kaya tidak bisa dididik. Dengan demikian manusia ini sangat kasihan. Manusia bisa berbuat salah dan tak mungkin bertobat, tak mungkin kembali. Karena apa? Terlalu gampang bagi mereka berbuat dosa dan lari. Saudara-saudara, itu sebab orang Kristen berbeda. Orang Kristen berbeda karena ada firman di dalam hatinya. Di dalam firman ada hukum Allah di dalam hatinya. Di dalam hukum Allah ada prinsip kesucian di dalam hukum itu. Sehingga kalau itu sudah berada di dalam dirimu dengan segala kepenuhan bijaksana, menyimpan baik-baik firman kekayaan Tuhan sebagai kebenaran, engkau menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan, yang mengkoreksi diri, yang hati-hati hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Saudara-saudara, minggu lalu ada seseorang berkata, ada seorang Kristen sekarang banknya sudah ditutup. Sebelum itu, kalau jalan hidungnya ke atas. Sekarang mulai rendah hati. Karena dia banyak hal tidak beres. Saya mau tanya, kenapa mesti sampai sudah dididik, dihajar oleh kesalahan baru engkau rendah hati? Mengapa engkau tidak menjadi seseorang yang dari dulu terus karena takut kepada Tuhan berfirman di dalam hati, sehingga firman itu yang menjalurkan engkau kepada kebenaran. Saudara-saudara sekalian, be a good Christian, self-discipline, dan istilah dipenuhi Roh Kudus bukan hanya khayal-khayalan yang imajinatif, tapi sesuatu realita di dalam hidup kita masing-masing.
Saya dari dulu-dulu heran mengapa banyak orang yang berkhotbah tentang kepenuhan Roh Kudus justru berzina. Kenapa banyak pendeta-pendeta besar di TV di Amerika yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus, persembahannya banyak sekali, pendengarnya banyak sekali, tapi selalu hidupnya perzinahan, hidup di dalam keadaan tidak beres dengan istri dan hidup berzina dengan banyak perempuan yang lain. Tetap naik mimbar. Saudara-saudara, saya tidak ngerti, tapi saya pelan-pelan mengerti di dalam kitab suci bahwa kebenaran, kesucian, firman, dan kepenuhan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, biar hati kita menjadi takhta Tuhan. My heart is your throne, oh my God. In my heart, you have the leadership, you have the sovereignty, you have your throne and your glory to shine forth into my aspects of life. Hatiku tatamu, di dalam hatiku engkau raja. Di dalam hidupku engkau yang menjadi pemimpin. Saudara-saudara, kalau demikian tidak peduli orang senang tidak senang, orang biasa. Karena khotbah saya begitu keras itu sebab orang berkata kepada saya dan kantor agama berkata kepada saya, yang tidak menyetujui engkau membangun gereja, justru pimpinan gereja datang ke sini mengatakan jangan kasih izin. Saudara-saudara, saya tidak tahu kita mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan, tapi saya tahu firman kebenaran harus dikabarkan. Tidak setuju orang senang tidak senang, orang terima tidak terima, orang hormat tidak hormat, karena kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa gunanya kita bergembar-gembor bicara Roh Kudus, tapi hidup kita penuh dengan kenajisan? Saudara-saudara, semua talenta, semua itu karunia Roh Kudus bisa ditiru oleh iblis, bisa diimitasi. Cuma satu hal tidak bisa diimitasi, yaitu hidup yang takut kepada Tuhan dan hidup kesucian. Hidup yang suci tidak bisa dipalsukan. Hidup yang suci itu sendiri mempunyai kekuatan luar biasa. Saudara-saudara, engkau cecer dekat dengan orang yang hidupnya suci, pasti perasaan hatimu merasa takut. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang hidup suci dengan semacam keberanian, semacam kuasa rohani yang melampaui hal-hal yang lain. Dan saudara-saudara, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi oleh firman. Firman memimpin engkau, dan firman menjadi penuntun hidupmu, penguasa, pengontrol, dan pengkoreksi, dan juga pengadil di dalam hidupmu. Itulah sebab kalau sesudah demikian, maka kita kembali kepada satu hidup yang di bawah Tuhan, di bawah Allah, dan kita mengetahui bagaimana hidup sesuai dengan kehendaknya. Di sini dikatakan setelah penuh Roh Kudus, maka hidup bersyukur kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak kebaktian, banyak gereja mulai memikirkan bagaimana worship, bagaimana praise. Lalu mereka menyingkirkan 1 minggu 1 jam untuk nyanyi sebanyak mungkin memuji Tuhan. Tetapi bukan artinya ini. Arti Alkitab adalah seumur hidup, setiap hari, setiap saat engkau menjadi orang yang bersyukur, orang yang memuji, orang yang berbakti, orang yang takut kepada Tuhan. Bukan belajar ke Korea bagaimana worship, bagaimana praise 1 jam, sesudah kembali lagi bohong, dusta, berzina. Tidak, bukan itu. Alkitab berkata kita hidup di dalam kepujian, kita hidup di dalam syukur, kita hidup di dalam segala sesuatu bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, saya akan kembali membaca lagi ayat ini 1 kali. Efesus pasal ke-5, saudara perhatikan di sini. Dikatakan setelah engkau dipenuhi Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian, dan dalam nyanyian rohani. Nah saudara-saudara, orang begitu gampang menyelewengkan kalimat ini dan dipisahkan dengan yang disebut kidung, yang disebut mazmur. Itu lagu biasa. Yang di rohani itu adalah nyanyian dalam bahasa roh, nyanyian dalam berkarunia yang glosolalia. Alkitab tidak katakan itu. Itu adalah tafsiran semau sendiri. Alkitab mengatakan satu orang berkata dengan orang lain. Apa artinya? Memang di dalam cara ibadah orang Yahudi itu ada nyanyian sahut menyahut. Nah saudara-saudara, sahut menyahut dimengerti dan dikonfirmasikan daripada semacam pengertian bagaimana serafim dan serafim memuji Tuhan Allah dengan sahut menyahut.
Nah, kita di dalam kebaktian kadang-kadang ada semacam tanggapan, jawaban, dan responsive reading. Jadi di sini ayat pertama, ayat kedua, saya berkata kepada engkau dengan satu kalimat dari kitab suci, engkau mengatakan kepada atas dengan satu kalimat dari kitab suci, bergiliran membaca kitab suci itu. Demikian juga kita melihat pada waktu Yesaya masuk ke dalam bait Allah, dia melihat Allah berada di tempat yang maha tinggi, bertakhta di surga. Lalu serafim mengelilingi dia dan menyanyi, Holy, Holy, Holy. Sahut menyahut, suci, suci. Sahut menyahut itu sudah menjadi satu cara mereka memuji Tuhan, mengikuti teladan daripada para malaikat-malaikat yang kudus di surga. Sehingga di dalam lagu-lagu sahut menyahut itu kita melihat menjadi sesuatu kebiasaan upacara ibadah orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, musik pada abad ke-16 itu menjadi satu counterpoint yang menjadi polyphonic, bukan menjadi monofonik. Monofonik nanti dengan harmoni berkembang lagi menjadi sesuatu kebiasaan sesudah meninggalnya Johann dan George Friedrich Handel pada tahun 1759. Nah, saudara-saudara, pada waktu engkau menyanyi lagu seperti biasa kita nyanyi ini monofonik. Jadi tonnya satu, yang lain harmoni. Tetapi di dalam polifonik bukan demikian. And he shall purify. Lalu and he shall, sahut menyahut. Itu sahut menyahut. Sehingga di sini menyanyi, situ menjawab. Situ menyanyi, situ menjawab. Saya tidak berarti kalau dulu di dalam zaman kitab suci Paulus sudah mempunyai teknik musik polifoni dan counterpoint yang begitu komplikasi. Belum. Not complicated like that. Mereka masih mempunyai, tetapi ada kemungkinan orang yang menyanyi, mari kita memuji Tuhan. Sini mengatakan, karena anugerah dia besar. Sini mengatakan, kalau kita tidak puji Tuhan. Nah, sini mungkin menyahut, maka batu akan mengganti kita berteriak-teriak. Nah, saudara-saudara, pengertian firman mengakibatkan sesuatu persekutuan yang mengakibatkan dari hati ke hati kita sama-sama mengingatkan cinta Tuhan. Kita sama-sama untuk menghitung anugerah Tuhan. Nah, ini adalah satu kata dengan orang lain saling berkata-kata dengan mazmur. Saudara-saudara, pada zaman abad ke-16 Geneva menetapkan bahwa lagu-lagu orang Kristen sebaiknya diambil langsung dari lagu pujian di dalam mazmur. Saudara-saudara, maksudnya adalah kita tidak memuji Tuhan pakai kalimat orang biasa. Lebih baik puji Tuhan pakai kalimat mazmur. Jadi mazmur itu dibikin lagu sehingga memuji Tuhan langsung setiap kalimat-kalimat firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi pada abad ke-19 timbullah itu gospel songs inspirational. Itu berarti dari pengertian kita kepada firman Tuhan, lalu kita membuat syair untuk mengucap puji Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang seperti Charles Wesley abad ke-18 membuat ribuan syair untuk memuji Tuhan. Dan orang seperti Fanny Crosby abad ke-19 menulis 8.000 syair untuk memuji Tuhan. Kita semua mengerti lagu salibnya. Yang nyanyi siapa? Yang bikin siapa? Fanny Crosby. Kita pernah mengetahui, janganlah tawar hati. La 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 la, la 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 la. Yang bikin siapa? Fanny Crosby. Kita pernah mendengar lagu-lagu bahwa kita harus tendang di tangan Tuhan. Pam 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 pam. Yang bikin syairnya siapa? Fanny Crosby. Siapa dia? Dia seorang anak kecil yang sakit, terbawa ke dokter, disuntik terlalu keras, akhirnya buta seumur hidup. Fanny Crosby buta dan dia hidup sampai umur 96. Saudara-saudara, selama berpuluh-puluh tahun buta, dia mengatakan, saya tidak marah kepada Tuhan. Saya juga tidak marah kepada dokter itu. Karena dia salah diagnosa, salah obat mengakibatkan saya menjadi buta. Tapi saya tahu pasti ada kehendak Tuhan di dalam diriku. Pasti ada rencana Tuhan bagi saya. Maka dia bukan seperti teologi yang tidak memberikan pertanggungjawaban. Yang mengatakan kalau engkau sakit pasti karena dihukum Allah. Kalau engkau menjadi janda pasti karena dosamu, maka Tuhan mengambil suamimu. Kalau engkau mati karena engkau pasti dihukum karena dosamu terlalu besar, harus engkau dihukum mati. Bukan teologi seperti itu.
Di sini Paulus berkata, di dalam keadaan apapun, dalam segala hal, engkau memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa kita memuji Tuhan? Waktu saya mengatakan puji Tuhan, semua bilang puji Tuhan. Lalu saya tanya, mengapa puji Tuhan? Semua diam. Sekarang saya tanya, mengapa puji Tuhan? Karena disuruh Stephen Tong ya saya puji Tuhan. Saudara-saudara, saya manja tanya Kur, mengapa puji Tuhan? Mengapa nyanyi? Sebab saya eng di rumah tidak ada waktu. Lebih baik nyanyi-nyanyi supaya kerapatan, keluar keringat sedikit. Begitu? Tidak. Orang memuji Tuhan harus mengerti dan sadar motivasi sebuah orang Kristen bagaimana. Saudara-saudara, the only being, the only kind of man to praise God is Christian. Orang satu-satunya macam memuji Tuhan adalah orang Kristen. Karena inilah orang satu-satunya mengerti mengapa harus memuji. Dan bagaimana memuji. Dengan kalimat apa memuji. Dan muji siapa. Saudara-saudara, kalau engkau bandingkan semua lagu-lagu yang bukan Kristen dan lagu-lagu memuji Tuhan, engkau akan menemukan sesuatu unsur yang beda sekali. Saudara-saudara, engkau bandingkan lagu-lagu daripada komunisme sama lagu Kristen, engkau menemukan ada ketenangan, perdamaian luar biasa di musik Kristen. Tapi di musik komunisme tidak ada sama sekali. Tidak bisa lari. Karena musik dan kalimat lagu-lagu itu pengutaraan daripada roh seseorang. Nah saudara-saudara, bukan saja demikian. Musik adalah cermin zaman. Ikut 1, 2, 3. Musik adalah cermin zaman. Pada waktu zaman itu tenang dan manusia hidup di dalam keadaan yang betul-betul stabil, musiknya itu mengutarakan sesuatu jiwa. Zeitgeist, bahasa Jerman, itu roh daripada zaman. Dan pada waktu musik itu menimbulkan sesuatu kekacauan, itu merefleksikan zaman itu tidak ada ketenangan. Saudara-saudara, musik barok tidak akan terulang lagi. Karena zaman itu mempunyai zeitgeist of barok. Demikianlah musik daripada romantik tidak terulang lagi. Musik daripada itu patriotisme tidak terulang lagi. Musik dari zaman klasikal itu tidak terulang lagi. Kita boleh menginherit, mewarisi akan spirit dan cara mereka membuat musik. Kita bikinnya mirip, tapi tidak menjadi satu warna zaman. Saudara-saudara, dari satu musik yang tahu warna zaman itu apa jiwanya, seluruh jiwa bagaimana, lalu orang pribadi bagaimana. Saudara-saudara, musik kekristenan itu tidak habis-habis mengutarakan bagaimana manusia bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam hal musik saya selalu tidak ngerti dua hal, yaitu yang kaya tidak ngerti musik, yang ngerti tidak kaya. Maka kerja musik setengah mati susahnya. Saudara-saudara, orang yang tidak ngerti musik semua sama kok. Saudara tahu fee biola ada yang 150.000, ada yang 10 miliar satu. Loh kira apa dok? Sama-sama kayu kok. Sama kan? Loh saudara-saudara, perampok sama pendeta sudah sama-sama dua mata kok. Tapi lain kok, lain sekali. Itu musik yang biola yang terbaik itu suaranya lain sekali. Tapi engkau lihat kok sama ya tuh, reminya sama kok. Orang kalau tidak ngerti susah dikasih tahu. Yang tidak ngerti musik banyak yang kaya. Yang ngerti musik banyak yang miskin. Ini satu. Kedua, yang berbakat selalu tidak mau belajar. Yang belajar selalu tidak bakat. Nah ini dua hal yang saya tidak ngerti. Heran. Banyak orang pinter nyanyi. Saya bikin oratorium tidak mau datang. Dia tidak mau pinter nyanyi tapi tidak mau datang. Yang mau datang mengajarnya setengah mati. Sudah bisa sedikit pergi. Wah, saya kira orang yang lebih sabar dari saya itu sedikit loh. Saya mengajar mereka itu lagu-lagu yang sudah saya tahu sejak 41 tahun yang lalu. Saya tahun umur 17 sudah mulai conduct saya. Oratorio saya sudah tahu semua. Tapi mengapa mengajar? Supaya dunia ini masih ada musik yang baik di dalam dunia ini. Itu sulitnya engkau tidak bisa pikirkan. Saya mau bikin konser di sini, bikin konser itu. Saya harus pergi kontak sendiri hotelnya, pergi cari diri orangnya, pergi menemukan siapa penyanyi, yang bikin itu posternya, bagaimana semua dikerjakan sendiri. Itu saya bukan musikus, saya pendeta. Saya harus mengajar teologi, harus memperdulikan akan kebudayaan musik dan ini undangan musik kepada siapa, semua diurus. Saudara-saudara, dan Alkitab mengatakan kita harus, karena apa? Agama Kristen adalah agama memuji. Dan hanya orang Kristen tahu apa itu memuji. Nah pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin agama pun banyak yang tidak peduli musik. Karena apa? Karena bukan tugasnya.
Tapi saya berkata kepada saudara pendeta-pendeta selalu, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, kamu baik-baik khotbah, tapi besok di surga khotbahmu dah laku. Nanti di surga tidak ada khotbah lagi, yang ada musik. Puji-puji sudah habis. Maka orang yang suka nyanyi falas-falas besok di surga sungkan terus dah habis. Besok di surga tidak ada lagi khotbah. Tidak usah, karena kita bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Allah Tritunggal. Kebenaran semua kita akan mengerti luar biasa. Dan kita akan bersyukur karena firman pernah diberikan kepada kita. Lalu kita akan memuji dia terus. Nah sekarang di dunia ini tidak mau belajar firman baik-baik. Nah besok bagaimana? Tapi sudah firman belajar baik-baik, juga kita mempersiapkan diri kepada hidup yang memuji. Saudara-saudara, hidup di dunia ini adalah masa praktek bagi saya. Kita baik-baik praktek. Besok kita memuji Tuhan terus di dalam surga. Berbakti kepada dia terus di dalam surga. Itulah hidup orang memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya mengatakan kalimat hanya orang Kristen mengetahui mengapa kita memuji. Kenapa? Karena kita satu-satunya macam orang yang mengalami keselamatan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Pujian kita sama malaikat lain. Saya percaya suara malaikat pasti lebih bagus dari kita. Saya percaya pengertian dan bahkan musik malaikat pasti luar biasa dari kita. Tapi bedanya adalah Tuhan tetap mau orang Kristen memuji dia. Karena orang Kristen mengalami pengampunan dosa. Di mana malaikat-malaikat tidak. Mengapa Tuhan mau kita puji dia? Karena dia mau orang yang sudah menerima anugerah mengatakan, Tuhan terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan saya bersyukur kepadamu. Nah kalau kita kerjakan sesuatu mati-matian, akhirnya yang menerima jasa kita diam-diam saja. Kita kecewa bukan? Ibu itu kerja setengah mati dari pagi sampai malam. Sampai tengah malam masih kerja. Asal anaknya ngerti, maka ibu itu sudah dihibur. Kalau engkau mau membalas kasih ibu, mungkin dia sudah mati. Tapi engkau mengerti, engkau bisa terima kasih. Terima kasih papa, terima kasih mama atas segala pekerjaanmu bagi saya. Demikian Tuhan. Tuhan sangat mau kita menjadi orang yang bersyukur. Orang yang memuji. Orang yang berterima kasih kepada dia. Pada waktu 10 orang mengatakan, oh tolong Tuhan, saya sakit Gustaf. Tuhan sembuhkan 10, sudah pergi. Akhirnya tidak pulang. Oh sudah sembuh, sudah pergi. Wah kalau saya sembuh itu cengli. Kalau saya sakit Tuhan yang bawa cengli. Kalau saya sakit itu Tuhan yang bawa cengli. Kalau sembuh cenglinya pada saya pergi. Akhirnya satu orang, loh saya kok bisa sembuh? Loh ini tidak boleh loh. Ini biasanya dokter tidak bisa kerjakan. Yang kerjakan Yesus. Ayo pulang yuk. Dia kembali ke Yesus. Yesus syukur, terima kasih. Yesus bilang apa? Yesus bilang, loh yang disembuhkan 10 kok yang pulang cuma 1. Maksudnya apa? Orang yang tidak memuji Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, yang tidak mengerti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan tidak puas. Saudara-saudara, yang disembuhkan bukan ke 10? Kenapa yang pulang cuma 1? Engkau ini loh perpuluhan pak. Begitu kan? Ini namanya perpuluhan pak. Yang disembuhkan 10, yang kembali 1, yang 9 apa? Yang 9 lupa anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita menjadi orang yang bersyukur. Maka bagaimanakah kita bersyukur? Karena kita sudah mengalami anugerah. Dan pengalaman anugerah dan perasaan anugerah itu lain. Saudara-saudara, pengalaman anugerah lain dengan perasaan anugerah. Orang yang mengalami anugerah dan orang yang sadar dia menerima anugerah itu berbeda sekali. Saudara-saudara, kalau kita melihat orang yang etikanya baik adalah orang yang tahu budi orang lain. Orang yang tidak tahu budi orang lain itu orang yang etika bagaimana hebat pun tidak baik. Dia meskipun bisa mengajar, bisa mengatakan pendidikan orang lain, tidak beres. Karena apa? Dia tidak tahu budi. Saudara-saudara, anak kecil dari kecil mengetahui bagaimana bersyukur dan berterima kasih. Anak itu pasti seumur hidup diberkati Tuhan. Demikian orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah terima kasih, tidak pernah rasa berkat. Cuma taunya kritik, cuma taunya itu tidak puas ini, tidak puas itu. Tuhan bagaimana bisa menyenangkan kita? Kita bersyukur karena kita digerakkan sehingga kita sadar
ini anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sadarkah engkau tentang anugerah Tuhan? Baru kemarin dulu saya bilang, kenapa saya di tempat Malaysia orang Hindu boleh jadi orang Kristen, orang India, orang Tionghoa boleh jadi Kristen, orang Barat jadi Kristen, bisa memimpin satu kebangunan rohani 10.000 orang. Padahal banyak orang Tionghoa itu juga bukan Kristen, tapi mereka mau dengar karena waktu mereka mengikuti pelayanan saya, mereka rasa ini luar biasa berkat Tuhan bagi saya. Tapi orang di Jakarta bukan saja sudah tidak rasa anugerah, merasa ganggunya khotbah yang keras, mau minta mereka dikoreksi. Mereka tidak mau. Saudara-saudara sekalian, kita sadar insyaf anugerah Tuhan. Lalu bagaimana? Kita memuji Tuhan karena kita mengerti kebenaran. Saudara-saudara, itu sebab mazmur di dalam hati. Lalu engkau memuji Tuhan, berarti kebenaran Tuhan itu menjadi dasar pujian. Memuji dengan dasar, memuji dengan dasar itu mempunyai arti yang betul-betul benar. Saudara-saudara, ada satu lagu yang sangat indah ditulis oleh Max Steiner. Saudara-saudara, Steiner menulis lagu The Crucifixion, orang Inggris pada permulaan abad ke-20. Tapi di dalam satu lagunya yang sangat indah, tulisannya saya tidak senang. Maka saya tidak suka memakai untuk menyanyi. Dia mengatakan begini. Mengatakan, Yesus sudah mati bagimu. Engkau tidak tergerakah. Engkau seolah-olah engkau tidak simpatika. Engkau tidak kasihani kepada dia kah? Engkau masih begitukan. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan tidak perlu kita mengerti secara simpatik. Tuhan dipaku bukan karena dia begitu susah, maka saya percaya kepada dia karena dia begitu susah. Dia datang hanya untuk kamu. Dosa kita yang mengakibatkan dia mati. Bukan kematiannya perlu perhatian kita. Kematian yang susah perlu kita pengertian. Saudara-saudara, itu sama sekali berbeda. Jadi sesuatu pengertian Allah menjadi inisiator, Allah menjadi subjek itu kalau benar-benar dia mengerti, lagu itu mempunyai makna yang sungguh-sungguh. Demikian juga kita melihat pada waktu orang Kristen memuji Tuhan lalu bikin lagu-lagu. Selalu terjadi orang-orang yang mempunyai bakat musik tidak mengerti teologi, mengakibatkan bikin lagu-lagu yang kalimatnya tidak bertanggung jawab sama sekali. Itu sebab pada waktu seorang paus yang bernama Gregory, dia mengumpulkan semua lagu yang ada. Waktu itu begitu banyak lagu. Orang Kristen adalah orang yang memuji. Itu sebab tidak ada lagu di dalam kelompok apapun di luar Kristen yang jumlahnya saja bisa dibanding dengan orang Kristen. Berapa banyak lagu orang Kristen? Berapa banyak lagu yang dinyanyi orang Kristen? Saudara-saudara, engkau bilang ya ratusan. Kalau kita buku nyanyian itu ratusan. Saudara, bukan loh. Lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh orang Kristen itu paling sedikit 500 juta. 500.000 lagu. Engkau bilang dari mana? Saya bukan dari sendiri. Ini adalah hasil daripada apa yang diselidiki oleh World Record of Guinness Book. Saudara-saudara, Guinness Book mengatakan yang pernah dinyanyikan oleh orang Kristen paling sedikit 500.000 lagu. Dan saya mengatakan salah. Pasti lebih. Kenapa saya berani katakan Guinness Book lebih? Karena 500.000 yang dia catat di situ belum termasuk lagu yang saya bikin kok. Jadi pasti lebih. Saudara menyanyi Kidung Agung, kemana saja. Banyak lagu saya yang nyanyi belum masuk di situ. Maka pasti lebih daripada dari itu. Tidak ada agama lain seperti ini. Di luar dari lagu Kristen, lagu apa yang biasanya menarik? Lagu cinta, ya. Lagu cinta dari orang yang berpacaran, wah nyanyi ini, nyanyi itu. Itu pun banyak. Tetapi saudara-saudara, itu sebuah antroposentrik, bukan memuji. Itu adalah semacam pengutaraan kekesalan daripada hatinya. Misalnya menyanyi lagu cinta tapi benci gitu ya. Saudara-saudara, benci tapi cinta itu apa sih? Kesel tapi tidak bisa buang, nyesel tapi masih sayang. Nah itu hanya mengutarakan pengeluhan jiwa saja. Kristen bukan demikian. Nah, semua musik mempunyai, dengar ya, semua mempunyai unsur pengeluhan. Kenapa? Nah, ini kalau saya tidak kasih lebih banyak lanjut pengertian, saudara tidak sadar. Seluruh lagu kalau mayor berhentinya dengan do kebanyakan. Kalau minor dengan la.
Selesai. Nina 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 nina. Nggak ada. Nona nona si. Coba berhenti ya, perhatikan. Kalau 2 bar terakhir, kalau dibalik bagaimana? Ini. Itu saudara. Kalau balik, ini. Saya tidak tahu saudara mempunyai pengalaman gini enggak? Mesinnya rusak, pita kaset itu terbalik, musiknya terbalik. Wah, kalau musik kalau dinyanyi dari belakang sampai depannya, seperti orang mau dicekik mati, saudara-saudara. Nah, maka music is a release. Musik merupakan sesuatu pelepasan. Bukan saja, musik merupakan sesuatu kemenangan atas kerokotan waktu. Nah, ini semua istilah original ya, tidak ada di buku musik, saudara-saudara. Musik melampaui transcends time. Mengapa? Di dalam waktu kita tahu ini ada waktu sedang lewat susah, waktu lewat susah, waktu lagi susah lewat susah lewat, waktu saya tunggu sabar ini lagi susah. Tapi kalau ada musik enak lewat waktunya. Enak. Nah, saudara, sekarang ikut saya semua ya. Mari kita menyanyi amin, amin, amin yang bisa kita nyanyi. Lalu coba hitung ya. Berapa lama? 1, 2, 3. Amin. 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 Berapa? Nggak hitung. Berapa? 22 detik. Berapa kalimat? Cuma 4. Berapa kata? Cuma 1. Amin, 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 amin. Sekarang kita nyanyi lagi. Amin, amin. Nggak pakai nada. Ya, coba ya. 1, 2, 3. Amin. Ayo. Amin. Amin. Terakhir. Kayak disiksa bukan? Apa-apa dia. Amin. Pulang ya. Saudara tidak bisa tahan tidak musik. Karena apa? Karena musik begitu nada keluar langsung melampaui waktu. Dan ini tidak pernah muncul di buku apa di seluruh dunia. Saudara-saudara, pada waktu saya memberikan ceramah tentang musik dan waktu, seorang mengatakan, saya tak pernah pikir ke situ. Di dalam musik yang benar-benar baik, engkau sedang mengalami dan menikmati kekekalan. You are enjoying the essence of eternity when you involve yourself totally in the good music. Musik yang indah dan baik membawa kita bukan ke dalam waktu, keluar daripada waktu. Itulah sebab orang Kristen memuji berbeda dengan mereka yang tidak memuji Tuhan. Waktu mereka membuat musik yang indah, tapi karena tidak ada relasi pribadi secara vertikal antara manusia dengan Tuhan Allah, maka musik itu akhirnya tetap tidak memberikan kepuasan yang terakhir. Saudara-saudara, seorang bernama Christian Ferras, seorang salah satu yang terbaik, main viola, akhirnya bunuh diri. Karena apa? Dia ada musik tapi tidak ada Tuhan. Saudara-saudara, berbeda sekali. Coba engkau bandingkan, nonton kemarin musik yang ada di Istana Bogor enggak? Rasanya apa dibanding dengan musik Kristen? Lain sekali. Ada sesuatu keindahan dan kesempurnaan hubungan vertikal dengan Tuhan yang ada di kitab. Tapi di dalam musik dunia tidak ada. Saudara-saudara, meskipun orang-orang seperti Beethoven, Tchaikovsky, Wagner membuat banyak musik yang tidak ada hubungan dengan kekristenan, namun jangan lupa mereka dibesarkan di dalam lingkungan Kristen dan mereka dibesarkan di dalam Eropa. Eropa adalah satu-satu benua yang mempunyai musik yang tertinggi, terkomplikated, yang tersempurna, baik di dalam ritma, baik di dalam itu melodi, maupun di dalam bentuk dan di dalam struktur seluruhnya. Karena apa? Karena itulah satu benua di mana firman Tuhan ditaburkan lebih daripada 1900 tahun. Saudara-saudara. Dan agama yang lain, benua yang lain, dan kebudayaan yang lain tidak mungkin mencapai musik seperti itu. Karena apa?
Karena mereka tidak mengalami dan tidak mengerti dan tidak mempunyai satu open system terhadap anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada orang yang mengalami akan keselamatan itu. Saudara-saudara, itu sebab Paulus berkata, jika engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, jika engkau mempunyai firman, mari kita memuji Dia, mari kita bersyukur kepada Dia, mari kita memberikan terima kasih kepada Dia, karena engkau berfirman, karena engkau dipenuhi Roh Kudus. Tetapi orang-orang kalau sudah salah mengerti firman, salah mengerti makna penuh Roh Kudus, lalu musiknya menjadi tidak karu-karuan. Saudara-saudara, ketiga, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena kita mengaku kedaulatannya. Saudara-saudara, engkau adalah Tuhan, aku mengaku kedaulatan. Saudara masih ingat satu lagu yang dinyanyikan oleh Josh daripada Saint Paul, lagu pertama. Seperti kuda-kuda melari sampai akhirnya muncul kalimat Lord, 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 Thou alone art God. Tuhan, 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 engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah. Baru doanya keluar, beri kepada hambamu kuasa untuk mengabarkan Injil di dunia. Salah satu lagu yang di interlude-nya itu muncul dengan penggabungan lagu yang luar biasa. Saya sekali lagi mengatakan hal yang saudara pernah dengar sekali lagi. Pada waktu lagu yang dikatakan ditulis oleh Handel membuktikan Yesus turun ke dunia adalah gampang kan? Gampang kan? Coba bikin sendiri bisa kan? Nah, di dalam lagu ini pengarang tidak lebih tidak kurang cuma satu oktav. Tom, tidak, tidak, tom. Sudah, tidak lebih re, si, tidak ada. Tom, tidak, tidak. Jadi dia mempunyai satu struktur yang begitu ketat. Cuma satu oktav. Yang tertinggi itu do. Yang terendah itu do. Apa artinya? Ada sesuatu harmonis antara surga dan bumi. Nah, saudara-saudara, satu oktav turun terus. Karena apa? Karena inkarnasi, karena Tuhan turun ke dunia. Lalu baru kita bisa naik. Kalau Tuhan Yesus tidak turun, lu tidak bisa naik. Naik sendiri tidak bisa. Dia begitu cinta turun kepada dia. Supaya kita bersuka cita. Kita bisa naik karena sebab dia turun sendiri. Dia turun dulu. Nah, saudara-saudara, satu oktav langit bumi itu menjadi lagu yang akan dinyanyikan besok malam itu. All we like sheep. All we like sheep. Itu ritmanya sama. Tapi semua sama. Sama seperti apa? Seperti domba. Domba buat domba nakal, domba nakal, domba laki, domba perempuan. Kita semua domba. Lalu itu soprano, bassnya satu ke atas, satu ke bawah. Domba sih sama, ndak samanya jalan ngawur. Yang satu ke sana, satu ke sini. Jadi melalui lagu dia berusaha untuk menyatakan sesuatu teologi kebenaran supaya kita tahu makna itu di mana. Lain sekali sama lagu-lagu yang dinyanyi di night club. Lagu yang dinyanyikan oleh orang berpacaran tidak ada artinya. Sungguh-sungguh. Tetapi akhirnya pada waktu semua sudah jalan salah, semua sudah jalan pada sendiri, selesai. Tetapi Tuhan membawa semua dosa kita ditimpakan oleh Yesus Kristus. Lagu itu diakhiri dengan And the Lord has laid on him. Lalu disambung suara. Berarti semua domba kembali mengaku dosa. Semua melihat. Semua kembali di hadapan Kristus yang mati. Mengaku dia menanggung dosa kita. Saudara-saudara sekalian. Puji-pujian yang agung. Luar biasa mutunya. Mari kita menjadi orang Kristen yang memuji Tuhan. Menjadi orang Kristen yang bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya akan masuk ke dalam satu fase yang penting sekali. Di mana Paulus mengatakan, di dalam segala hal kita bersyukur kepada Tuhan.
Tafsiran yang salah adalah mengakibatkan orang Kristen tidak berjuang dan menjadikan orang Kristen tidak bisa membedakan pekerjaan dari Tuhan atau pekerjaan dari setan. Paulus berkata di dalam ayat ini, di dalam segala hal engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu engkau bilang, kalau begini segala hal, nyonya saya kalau tidur sama orang lain saya juga bersyukur kepada Tuhan tuh. Kalau anak saya tidak belajar, terus akhirnya tidak lulus, terus turun kelas, puji Tuhan kasih anak koplok begitu. Saudara-saudara, apakah artinya bersyukur di dalam segala hal? Di dalam segala hal bersyukur kepada Tuhan, artinya adalah engkau di dalam keadaan pimpinan Tuhan, dapat kelancaran, anugerah Tuhan, dapat kesulitan, anugerah Tuhan, dapat penganiayaan, anugerah Tuhan. Di dalam rencana Allah, di dalam pimpinan Allah, apapun yang saya terima, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak berarti kita bersyukur untuk penyelewengan, untuk perbuatan dosa, untuk segala sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Kita harus membedakan semua ini, baru hidup kita bersyukur. Hidup yang mempunyai prinsip, hidup yang berjalur, dan hidup yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari kita membaca beberapa ayat ini sekali lagi. Kita membaca Efesus pasal ke-5, ayat yang ke-19, semua membaca. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, dan terakhir kita melihat hidup bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dimengerti sebagai asal saya minta, pokoknya diakhiri dengan nama Yesus, semua beres. Itu salah pengertian yang merusak hidup berdoa. Demikian juga kita bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Saya kira mungkin di kitab suci tidak banyak tempat mengatakan prinsip ini. Bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam segala hal, dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya? Sama seperti engkau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa mengatakan, saya minta satu Boeing 747 ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Pum, turun. Lalu itu kapal terbang datang kepada engkau. Asal saya minta apa, pokoknya Yesus berkata, mintalah dalam namaku, apa saja aku akan memberikan kepada engkau. Lalu orang memberikan tafsiran, berani aja minta segala sesuatu. Bahkan minta warna apa, nomor apa, model apa. Visualize what you pray. Dengan iman, imajinasi dulu. Saya minta Mercy atau Jaguar. Saya minta Rolls Royce yang warna apa, yang tahun apa. Saya mau yang betul-betul yang paling mahal. Karena Tuhan itu begitu mengasihi engkau. Nah engkau adalah anak raja. Maka minta saja kepada dia. Bukankah Alkitab mengatakan, asal doa apa saja dengan namaku, aku akan berikan kepada engkau. Saudara-saudara, ajaran semacam itu bisa menarik banyak pendengar. Tapi ajaran itu akan menyedihkan Roh Kudus. Karena tidak ada prinsip ajaran seperti itu di dalam kitab suci. Tapi Indonesia telah ditarik dan telah senang sekali dengan ajaran itu, sehingga membuang 15-20 tahun mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik hanya karena tertarik dengan sesuatu yang memancing egoisme orang berdosa. Saudara-saudara, apa artinya berdoa dalam nama Yesus Kristus? Berdoa dalam nama Yesus Kristus berarti engkau tulis cek, tapi Yesus yang tanda tangan. Itu artinya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang saya minta Tuhan tanda tangan. Tuhan, saya perlu $15,000. Saya perlu berapa puluh juta. Saya perlu ini peronggosan untuk pekerjaan Tuhan ini. Dalam nama Yesus berarti Tuhan, engkau yang tanda tangan supaya cek ini bisa keluar. Itu artinya. Jadi bukan dalam nama Yesus dimengerti. Dalam nama Yesus terus selesai. Dalam nama Yesus berarti engkau berdoa melalui jasa dia. Engkau berdoa di dalam kehendak dia. Engkau berdoa dengan nama dia. Dan
Pada waktu engkau tanya Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya kita berdoa? Tuhan menjawab, doamu harus seperti ini. Bapa kami yang berada di dalam surga. Lalu selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Barang siapa yang tidak menghormati dan tidak mengkuduskan nama Allah, dia belum tahu apa itu berdoa. When you pray, you know, and you submit yourself before the holy name of God. Saudara-saudara, aku datang kepada Tuhan dalam nama Yesus, nama yang dikuduskan, nama yang di dalamnya aku diselamat, nama yang di dalamnya semua takluk, nama yang melampaui segala pemerintah, segala penguasa, nama tertinggi melampaui semua yang paling berkuasa. Dengan nama itu saya berdoa. Engkau berdoa dalam nama Tuhan. Engkau juga memuji dan bersyukur dalam nama Tuhan. Mengapakah doa kita dan pujian kita kepada Tuhan harus melalui nama Tuhan? Karena doa kita mau ke tempat paling tinggi, di tempat Tuhan bertakhta, tengah jalan dirintangi oleh setan. Efesus pasal 6, nanti kalau sudah kita belajar sampai di situ, engkau melihat di angkasa itu tempat hambatan, roh-roh yang melawan Tuhan untuk mencegat dan merintangi doa kita diterima oleh Tuhan. Dan pada saat itu hanya satu nama yang bisa menembus, dalam nama Yesus, maka doamu terus menuju kepada surga. Saudara-saudara, kita bersyukur, kita berdoa, kita meminta, dan bagaimana kita bisa diterima? Karena di dalam nama Yesus Kristus kita diterima. Mari kita menyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita berdiri bernyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa kiranya firman dan kuasa Roh Kudus dengan kedaulatannya memimpin, mengkoreksi, merubah dan menguasai hidup dan pikiran kita. Kita berdoa kiranya pelacuran otak dan pikiran yang tidak takluk kepada firman berhenti dari kesesatan dan kembali kepada Tuhan. Kita berdoa kiranya puji-pujian, syukur kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar sesuatu bentuk di dalam upacara beribadahan, tetapi merupakan sesuatu unsur esensial dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa kita diberikan insyaf, kesadaran tentang anugerah keselamatan, sehingga kita bersyukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar pada pagi ini. Kami berterima kasih untuk segala pengajaran yang membawa kami kembali kepada firman. Dan kami minta Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau memberikan pembersihan pikiran kami. Engkau memberikan pengontrolan pikiran kami. Engkau memberikan segala pengkoreksian dari konsep kami. Dan membawa kami kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami masing-masing. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membuang kami. Kami berterima kasih. Kami serahkan diri kami dan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.